Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi kita selalu bersyukur ya karena Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di sekolah untuk belajar. Nah, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Apa? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya. Nah, baik, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang coding dan nah, biasa disingkat dengan KKA. Nah, jadi ini mata pelajaran KKA ini sebenarnya mata pelajaran baru ya untuk kurikulum yang sekarang. Nah, dia biasa disebut KKA atau kepanjangannya coding dan kecerdasan artifisial. Kalau kita berbicara mengenai coding itu berarti kode-kode yang sering digunakan dalam pemrograman ya. Nah, itu berarti kalau dibilang coding, berarti ini bahasa pemrograman. Nah, sebenarnya ini agak berhubungan dengan informatika. Ya, berhubungan dengan informatika, tapi kalau coding ini lebih fokus lagi ke pemrograman ya. Nah, bahasa-bahasa pemrograman. Sebelum saya lanjut bahas tentang coding ini, saya absen dulu. Juga belum saya sempat absen ini. Yang mana namanya Sahriani. Kemudian siapa lagi? Mika. Hadir Pak. Siska Regina. Hadir Pak. Ayu Andini. Hadir Pak. Andini. Hadir Pak. Ada ayo ini. Hadir Pak. Fitri. Hadir Pak. Irfadila. Hadir Pak. Iis Aminarti. Hadir Pak. Sarat siapa nih? Saratul Mutia. Hadir Pak. Ika Sartiwi tadi sudah. Oh, Ika Sartiwi. Hadir Pak. Ipa Amalia. Ipa Amalia ya, 2F-nya. Dan lagi Aprilia Citra Kirana. Hadir Pak. Nur Aziza. Nur Asifa. Hadir Pak. Cipa. Aminarti. Hadir Pak. Akram. Ada Pak. Aidil. Banyak beri ko. Ada Pak. Alah. Aidil Pak. Arkam. Aidil Saputra. Ada Pak. Ada Pak. Sulastri Hadir Pak. Kurdian. Hadir Pak. Naila Febrianti. Kevin Ardiansa. Ricky. Ada Pak. Haris Saputra. Ada Pak. Abdul Rahman. Ada Pak. Aidil. Ada Pak. Bunda. Andi. Ada Pak. Fajrin. Ada Pak. Muhammad Alfiansyah. Ada Pak. Alif Akbar. Ada Pak. Muhammad Isra. Ada Pak. Irfandi Kurniawan. Ada Pak. Ahmad Hidayat. Ada Pak. Ya, baik, kita lanjut ya. Materi kita untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi untuk coding ini Kamay pun.
yang pertama adalah memahami coding dan kecerdasan artifisial. Nah, KA atau kecerdasan artifisial kalau biasa disebut juga dengan AI ya. Pak. AI. Pak. Nah, jadi ini memang khusus untuk pelajaran kelas 10 ya, kelas 10. Fase E. Nah, nanti juga ada juga KKA untuk fase F. Fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Nah, yang pertama, kenapa perlunya ada KKA itu? Nah, jadi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi kita ingin pendidikan yang baik menghasilkan individu yang terampil dan kompeten. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi. Nah, sangat memerlukan memang pengembangan teknologi ya, teknologi jaringan dan adanya kolaborasi dengan KA itu atau AI ya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya iklan, kalau iklan itu justru sekarang banyak iklan yang dibuat pakai AI ya. Pak. Nah, tidak harus misalnya ada iklan tiba-tiba melayang terbang. Kalau dulu itu harus pakai helikopter atau ditarik pakai tali. Nah, itu kayak film-film yang melayang. Nah, sekarang pakai AI itu sudah bisa menjadi, kita tidak perlu harus dibuat seperti nyata. Nah, itu setengah mati. Nah, sekarang makanya kalau lihat juga kalau nonton sesuatu iklan yang kayaknya hebat sekali, sama juga kalau nonton film sampai terlalu kayak aksi-aksinya sangat berlebihan. Nah, itu bisa jadi AI yang buat ya, dibuat dengan AI. Nah, jadi kalau ada juga informasi hoax, jangan cepat sekali dipercaya ya. Ya, biasanya itu bisa juga editan dari AI. Nah, kemudian pengentasan kemiskinan, inovasi dan penelitian. Nah, memang mendorong teknologi. Jadi inovasi ini memang mendorong teknologi baru dan peningkatan kemampuan mengerjakan masalah kompleks. Nah, jadi dengan adanya bantuan kecerdasan artifisial atau AI itu, kita lebih mudah untuk memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks ya. Kemudian keberlanjutan lingkungan dan adaptif terhadap perubahan. Nah, berarti kalau adaptif terhadap perubahan berarti membantu kita beradaptasi dengan perubahan teknologi ya. Nah, kalau kita tidak belajar teknologi sekarang, kita tidak belajar AI sekarang, nah, pasti kita akan tertinggal nanti toh. Kita akan ketinggalan dengan teknologi yang baru. Orang-orang di luar sana atau yang nanti mungkin yang di pusat, yang di ibu kota atau yang sering menggunakan AI itu sudah lebih bagus pengalamannya. Lebih banyak kemampuannya dalam membuat desain, apalagi desain grafis, desain video. Nah, kalau kita menggunakan AI itu pasti banyak yang bisa kita buat kreasi kontennya. Nah, sama juga jadi perubahan teknologi dan pasar kerja. Nah, otomatis itu berpengaruh dengan pasar. Nah, pasar itu kalau tampilannya bagus, pasti kita pembeli kira-kira tertarik membeli karena tampilannya bagus ya. Sama kalau kita nonton iklan di televisi atau di mana kan di internet ada iklan lewat iklan iklan mie, kan? Iklan mie instan ya, mie instan atau mie gelas. Kadang gambarnya dilihat, menggiurkan itu. Orang yang menikmati begitu lezat, kemudian mie-nya masih berasap-asap, disantap panas-panas pas lagi lapar-laparnya. Pas kita nonton juga kebetulan perut lagi lapar-laparnya, pasti ngiler kita. Nah, bisa jadi itu hanya editan dari AI supaya lebih menarik lagi. Sama juga ini minuman.
minuman dingin. Nah, kalau nonton gitu iklan minuman dingin, apa namanya itu, pasti pada saat, apalagi kalau siang-siang hari nih, pas siang hari ada iklan lewat, iklan minuman dingin, contoh Sprite ya, contoh Sprite atau teh gelas, pasti di situ di apa namanya, di gelasnya ada es batu, lagi tumpah-tumpah airnya yang menyegarkan. Nah, baru kita lagi haus-hausnya tinggal menelan ludah. Nah, apalagi kalau bulan puasa ya jangan. Kalau bulan puasa banyak tak boleh iklan lewat begitu. Ya, kecuali sudah mau berbuka. Nah, jadi selanjutnya untuk coding. Jadi di apa namanya nih? Ada tahapan-tahapan ini. Jadi kalau di eranya di tahun 2024 itu masih asisten virtual. Nah, kemudian tahun 2025 ini quantum computing. Kemudian 2026 otomatisasi personalisasi perawatan. Jadi 2026 itu apa namanya, kemungkinan itu sistem perawatan itu sudah sistem otomatis, bisa jadi pakai mesin, pakai robot, ya. Makanya kita harus lebih jago daripada robot itu, daripada mesin. Jangan khawatir misalnya kita nanti tergantikan dengan mesin. Nah, karena sebenarnya mesin itu dia bisa bekerja kalau ada juga orang yang mengendalikan, betul. Makanya harus pintar mengendalikan mesin. Kalau nanti kita tidak belajar tentang mesin, tidak belajar tentang teknologi, otomatis pasti kita tidak bisa tidak mendapatkan lapangan kerja di industri, ya. Karena pasti mesin lebih jago. Jadi harus ada orang yang mengendalikannya. Nah, selanjutnya ini analitik prediktif. Nah, itu apa namanya, di tahun 2007 kemungkinan nanti AI itu sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, saya tidak tahu apakah AI bisa memprediksi kapan terjadi kiamat. Siapa tahu AI, kalau ditanya AI itu bisa menjawab. Dia bertanya bilang kapan terjadi kiamat. Ada juga anunya, tapi itu kita tidak bisa jadikan dasar patokan, ya. Nah, karena itu hanya prediksi AI saja. AI itu tidak mesti selalu benar, ya. Nah, makanya kalau misalnya kerja tugas-tugas biasa pakai AI tidak? Biasa. Pakai apa AI-nya? ChatGPT sama HTML. Biasa ada yang pakai ChatGPT, pakai Cici, Gemini, Beta, itu. Tapi itu tidak selalu benar, ya. Jangan bilang itu jawabannya, itu jawaban benar sebenarnya, bukan. Nah, karena kadang AI juga salah. Itu berdasarkan semuanya referensi yang dia terima. Kadang juga perintah yang kita berikan atau prompt, ya, prompt yang dimasukkan, pertanyaan yang ditanyakan di AI, ya, kadang itu tidak dia baca dengan tepat. Nah, kadang dia kasih jawaban juga tidak tepat, ya. Jadi perkembangannya di 2028 quantum computing kesehatan. Sistem kesehatan nanti pakai sistem komputerisasi nanti di tahun 2028. Kemudian tahun 2029-2030 NGL otomatis. Jadi semuanya sudah sistem otomatis nih. AI dalam kesehatan, AI dalam teknologi. Jadi mau ukur, misalnya kita mau pergi tensi mau periksa kesehatan, tinggal masuk, mungkin periksa tangan dikasih masuk di alat pendeteksi misalnya langsung muncul pendeteksinya. Oh, Anda sedang mengalami mengalami demam selama 3 hari. Kemungkinan sisa 5 hari umur Anda. Pasti langsung orang shock, kan? Langsung Pak, masih
Supaya Nah, makanya Pak. jangan terlalu percaya juga ya, karena itu hanya prediksi. Tapi kalau AI dalam kesehatan sekarang sudah banyak yang digunakan ya, banyak yang digunakan. Peralatan teknologi kesehatan sudah banyak sekarang tuh. Nah, banyak kalau masuk malah di rumah sakit itu ada itu pasti pasang di sini. Kalau orang masuk di ICU pasang di sini, muncul di situ indikatornya, indikator jantungnya, indikator apa namanya itu, tekanan darahnya, leukositnya, trombositnya, apa semua ini. Makanya saya takut pergi apa namanya itu check up lengkap di rumah sakit, takut karena diperiksa semua penyakitku. Nanti gara-gara aku tahu semua penyakitku langsung apa namanya jantung gara-gara itu. Gara-gara itu tidak bisa tidur, misalnya 1 minggu tidak bisa tidur, akhirnya apa namanya sakit keras kak, betul-betul gara-gara itu. Nah, kita lanjut. Nah, elemen pembelajaran kita untuk AI. Coding learning progression itu apa informatika. Jadi ada mirip dengan, ada sama dengan informatika di coding ya. Nah, yang pertama itu dasar-dasar coding AI untuk fase D dan E sudah diajarkan kita dulu. Ini yang sudah melalui di fase D dan E itu berarti di SD dan SMP ya. Nah, kemudian di fase E dan F, nah, yang pertama itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional, masih ingat di waktu SMP ada belajar informatika kan? Ada namanya berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Mengajarkan logik, aplikasi, dekomposisi, interpretasi, dan Nah, jadi dia banyak mengajarkan logika, abstraksi, dekomposisi, representasi data, reasoning, algoritma thinking, dan menjadi dasar AI dan coding. Nah, ini yang menjadi dasar AI dan coding itu. Nah, jadi kalau berpikir komputasional yang kita pelajari biasanya, jadi berpikir komputasi itu berarti berpikir bagaimana caranya kita mencari solusi dari suatu masalah. Nah, apa permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari atau dalam tugas-tugas kita di sekolah, untuk mencari solusinya harus gunakan metode berpikir komputasional. Nah, kalau misalnya masalah itu kompleks, pakai apa istilahnya itu? Nanti dibuat uraian-uraiannya, dibagi-bagi ya. Nah, dibagi-bagi ya, di mana tahapan-tahapannya yang bisa dikerjakan lebih dulu ya. Nah, kalau tidak bisa dikerjakan sekaligus. Nah, kemudian coding. Coding telah diajarkan baik dengan metode plugin and plugin. Kalau plugin itu berarti metode dengan menggunakan komputer. Nah, kalau plugin itu tanpa menggunakan komputer, berarti hanya penjelasan langsung ya. Jadi belajarkan menggunakan bahasa block programming. Nah, ini sudah bahasa block programming. Kalau waktu SMP pernah kita belajar ini pemrograman. Tidak, Pak. Kalau ini kayak app inventor. Tidak, Pak. Jadi app inventor itu kita bisa bikin kode-kode pemrograman. Kemudian kita bikin aplikasi itu, nanti sesudah dibuat bisa nanti diinstal di HP kita. Bisa bikin aplikasi disimpan di HP kita sendiri. Contoh misalnya kalau bisa juga bikin game, tapi itu lebih rumit, lebih banyak programnya. Yang sederhana saja, contoh misalnya aplikasi kasir. Kalau di rumah tak misalnya jual-jual, kita ada jual-jualnya, ada tokonya. Nah, supaya memudahkan, misalnya berapa uang dan akan bayar itu pembeli tak, berapa kembalinya yang harus dibuatkan, atau berapa total belanjanya, berapa total yang dia harus bayarkan, dan berapa kembaliannya. Nah, itu lebih mudahnya. Nah, kita bisa buatkan yang sederhana itu aplikasinya pakai aplikasi app. Biasanya kita di sini pernah pakai Mint App Inventor. Nah, itu saya sudah dibuat, nanti diinstal masuk di HP masing-masing.
nanti bisa digunakan. Ada juga yang bisa digunakan Bit app dikolaborasikan dengan ini AI. Jadi AI itu bisa mendeteksi begitu disorot pakai kamera di HP langsung nggak tahu apa namanya. Langsung nggak tahu apa namanya. Contoh misalnya, nah ini saya sorot di HP langsung mesti bilang, oh ini namanya apa? Apa namanya ini? Nah ini namanya LCD proyektor. LCD proyektor. Kalau yang ini apa namanya? Komputer. Laptop. Layar komputer. Biasa dibilang layar komputer, biasa juga ada bilang televisi dan komputer. Nah, ini saya nama disebut monitor. Kalau untuk mengetik kalau untuk menggerakkan nah, itu namanya Tikus panjang. Kenapa ini? Ada yang mau disampaikan? Kapan sholat Jumat, Pak? Sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat, Pak. Belum Pak. Saya tidak apa-apa jika tadi juga setelah tadi lama baru masuk karena lama sekali makan jadi saya biarkan dulu. Sholat Jumat, Pak. Bisa betul. Iya Pak, ngantuk Pak. Ngantuk, Pak, gara-gara sih. Sholat Jumat, Pak. Sama ya kalau dapat di AC selalu mengantuk. Enak Pak. Enak Pak, tidur tadi. Mengantuk kok kalau dapat ke AC. Tadi bilang enak karena keenakan jadi mengantuk. Berarti kalau sudah 30 menit matikan AC nih. Iya, Pak. Kita lanjut lagi. Ini yang fase E, perhatikan di fase E. Fase E itu adalah posisi kalian sekarang ya. Fase E itu. Ini migrasi dari blok pemrograman ke tekstual. Jadi bagaimana belajar tentang pemrograman atau blok pemrograman, kemudian bagaimana bisa berbasis teks ya. Mengenalkan pseudokode sebelum coding real. Nah, sebelum membuat coding, belajar dulu bahasa pemrogramannya ya. Kemudian menggunakan bahasa algoritma ya, menggunakan konsep dasar pemrograman tipe data variabel perkembangan, pengulangan fungsi dan prosedur. Nah, ini berarti sudah masuk di tahap pembuatan flowchart dan membangun sebuah aplikasi pemrograman. Kalau membangun pemrograman itu harus ada bahasa harus ada tipe data apa. Pernah belajar Pascal? Tidak Pak. Dari Pascal belum? Kalau C++ Tidak Pak. itu biasanya Tidak Pak. mudah-mudahan nanti sempat kita belajar ya. Iya Pak. Iya. Jadi untuk sholat Jumat diarahkan semuanya laki-laki ya. Sholat Jumat di musola. Tidak pilih. Tidak Tidak ada kota kamu. Mau beli. Saya 5 menit lagi tunggu. Hampir selesai. Kami sebentar kalau keluar laki-lakinya pergi ke sekolah, perempuannya kelas anak atau mau makan di kelas mau Di sini Bapak tidur Pak. Enak di sini tidur. Bikin nasi Pak. Sekarang fokus di sini, fokus di sini di elemen pembelajaran coding dan kecerdasan. Nah, ini elemen pembelajaran coding ya. Apa saja elemen pembelajaran coding itu? Yang pertama, berpikir komputasional. Tadi sudah bahas sedikit, no? Kemudian literasi digital. Kemudian algoritma pemrograman, analisis data, literasi dan kecerdasan. Dan dapat membangun kecerdasan Pemrograman
pembelajaran informatika, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi apa perbedaannya antara pembelajaran informatika dan coding ini? Nah, kalau di informatika ini untuk SMA ya, untuk di SMA, kalau di SMA itu untuk kelas 10. Kalau informatika dia berpikir komputasional, literasi digital, dan jaringan komputer, tingkat menengah. Nah, kalau di KKA, ini lagi pendalamannya ya. Nah, pendalaman tentang komputasi itu bagaimana? Literasi digitalnya, muatan kecerdasan artifisial, algoritma, pemrograman dan analisis data. Nah, jadi ini sudah masuk pemrograman dan analisis data. Nah, kalau di informatika untuk kelas 10 itu belum belajar pemrograman dan analisis data ya. Nah, tapi di coding di KKA itu sudah masuk ke pemrograman dan analisis. Kalau analisis itu berarti sudah membutuhkan apa namanya ini kemampuan berpikir yang lebih mendalam lagi ya. Nah, makanya di KKA ini lebih sebenarnya harus memang lebih kuat dasarnya ya. Kemudian sudah kalau tingkat lanjut tingkat kelas 11 dan 12. Nah, untuk KKA di kelas 12 itu 11-12 literasi digitalnya sudah masuk di pemahaman tingkat lanjut ya. Sampai ke pemahaman tingkat lanjut. Nah, kemudian muatan kecerdasan artifisial, algoritma, pemrograman dan analisis data sudah masuk ke analisis data. Itu sudah tingkat lanjut ya. Di bawah itu namanya. Di mami. Siapa yang lah itu mau pergi ke rumah. Cara menekan Pak. Iya lah cara apa? Apa itu Pak? Selalu. Kan lanjut imam. Dulu. Kau sama siapa keluar? Ada kaos dua. Terima kasih sama-sama. Coba dia borong tapi di perut gitu. Abang. Apa tadi mau pegang di mau? Apa jam ketiga? Semua ini Jam 6 buta. Mana lebih bisa meninggal? Satu sampai 8. Baca. HP apa ini? HP lu baca. HP apa ini? IP 20. Saya ikan ikhlas. IP 20 malam guys. Minus berat. Adik-adik. Apa keinginannya? Oh, jalannya dari 17 PR. Kita buat itu. Satu kali. Anu Mela, bukan dulu ya.
Monitor. saja bagian-bagian komponen. Oh, Pak. Bagian-bagian Nah, baik anak-anakku semua, sudah kita pelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial ini. Sampai di sini sudah paham semua? Ada yang ingin ditanyakan? Kemudian tugas tadi yang saya berikan sudah dikerjakan? Baik, jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian dulu ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut lagi. Ya Pak. Ya, jadi jangan lupa apa yang sudah kita pelajari tadi, jangan dilupakan. Nanti bisa cari lagi referensi di Google atau di internet, referensi tentang materi yang kita bahas tadi ya. Ya. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you feel the vibes?